Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dela Asar. Nah, sekarang pada pembahasan video kali ini kita sudah sampai ke materi bab 9, yaitu tentang managing files pada materi Open Source IT Technology. Nah, sekarang di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu tentang struktur directory pada Linux, lalu ada navigasi path, absolute versus relative path, dan masih banyak lagi yang akan saya bahas untuk video kedepannya. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang struktur directory pada Linux. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat sendiri struktur directory pada OS Linux ini tuh seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa melihat di bagian paling atas ini tuh ada gambar atau lambang slice atau garis miring. Nah, ini tuh menandakan merupakan lambang dari root teman-teman, atau ibaratnya root ini tuh yang paling teratas di antara file directory yang lainnya. Nah, karena di sini dia ini tuh struktur directory OS Linux ini tuh banyak, kita akan membahas dua saja teman-teman, yaitu tentang home dan USR. Dan karena kita masih belajar tentang basicnya, kita akan belajar tentang dua hal saja teman-teman, yaitu home dan USR. Nah, pertama yang akan saya bahas yaitu tentang USR. Jadi, directory USR ini tuh merupakan file directory di mana USR ini tuh tempat kita menyimpan file-file atau aplikasi-aplikasi yang sudah kita install. Ibaratnya kalau di Windows dia itu seperti program files. Jadi semisal kita menginstal aplikasi atau file, dia bakal masuk ke file directory USR ini teman-teman. Sekarang lanjut tentang home. Nah, pada bagian home ini tuh dia merupakan file directory di mana dia itu menyimpan nama user atau pengguna Linux kita. Semisal kita kan pernah menginstal Debian. Nah, kita kan disuruh memasukkan user atau user kita. Nah, nanti nama user kita ini tuh bakal masuk ke file directory home ini. Dan jika semisal kita ingin memasukkan maksudnya memasukkan user baru, dia bakal masuk ke file directory home ini lagi. Nah, selanjutnya saya bakal jelasin nih tentang file directory etc. Karena di sini itu dia nggak ada file directory etc, saya bakal jelasin secara langsung aja ya teman-teman. Jadi file directory etc ini tuh masih sejajar dengan home dan USR. Ibaratnya kita visualisasikan di sebelah var ya teman-teman. Jadi, file directory etc ini tuh merupakan folder yang perlu kita ketahui. Nah, jadi folder directory ini tuh atau file directory etc ini tuh khusus yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam konfigurasi pada server. Nah, apa kegunaannya? Kegunaan dari file directory etc ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan aturan-aturan teknis agar layanan di komputer kita ini tuh bisa berjalan dengan benar. Seperti contoh misalnya nih, kita ingin membangun sebuah web server, maka seluruh file pengaturan atau konfigurasi dari web server tersebut nantinya dia bakal tersimpan ke file directory etc ini. Jadi kesimpulan dari file directory etc ini tuh dia merupakan folder utama yang kita tuju setiap kali kita perlu mengatur atau mengubah cara kerja layanan server di sistem Linux kita. Di sini saya udah masuk ke VirtualBox-nya. Karena saya sebelumnya sudah merunning Debian, jadi saya tinggal show saja ya teman-teman. Di sini saya perlu masukkan password, lalu enter. Nah, kita perlu pergi ke bagian menu files teman-teman. Kita di type to search-nya kita ketikkan files, lalu kita open-nya teman-teman. Nah, di bagian sini kan kita ketika membuka menu aplikasi atau menu files ya, dia bakal langsung otomatis diarahkan ke home. Lalu di mana nih? Katanya kan home ini dia bakal langsung menampilkan tampilan user atau pengguna kita pada Debian Linux. Tapi kok ini nggak ada. Nah, kalian perlu pergi terlebih dahulu ke menu bagian titik 3 atau hamburger di sini ya teman-teman, yang saya arahkan kursornya. Lalu kalian pilih yang edit location atau shortcutnya itu CTRL-L. Nah, di sini kalian pilih yang edit location.
Nah, di sini kalian perlu hapus saja teman-teman slash home slash delanya. Nah, lalu kalian ketikkan tanda lambang root atau garis miring seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, dia bakal langsung tertuju ke Debian GNU or Linux, teman-teman. Nah, di sini dia kan sudah menampilkan beberapa file banyak ya, teman-teman, termasuk home. Nah, kita akan membuka file home-nya terlebih dahulu. Nah, jadi dia di sini ada nama pengguna atau user Debian Linux kita, yaitu Della. Nah, setelah itu saya akan mencoba menjelaskan tentang parent folder ya, teman-teman. Di sini saya akan mencoba keluar terlebih dahulu. Lalu cara kita pergi ke parent foldernya, kita perlu pergi ke titik 3 ini, current folder menu, sama seperti kita ingin membuka edit location tadi. Lalu kalian pilih yang properties atau shortcutnya itu alt plus return. Kita pilih yang properties. Nah, di sini parent foldernya itu tidak ada teman-teman, karena saya juga belum membuka folder apapun. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk memunculkan parent folder tersebut? Nah, kita bisa meng-close-nya terlebih dahulu. Nah, saya bakal coba membuka menu folder home. Nah, lalu kita coba buka lagi di parent foldernya, properties. Nah, dia otomatis parent foldernya bakal memunculkan lambang root, teman-teman. Nah, kenapa tidak ada file directory home ininya tercantum di parent foldernya? Nah, kenapa tidak ada nama home yang tercantum di parent foldernya? Itu kenapa tidak ada? Nah, jadi parent folder ini tuh dia hanya menampilkan folder-folder yang ada di atasnya. Jadi kan dia home ini tuh kan berada di bawahnya root ya teman-teman. Jadi dia bakal menampilkan parent folder root saja. Nah, sekarang saya bakal coba masuk ke file user saya sendiri. Nah, setelah itu saya bakal coba ke parent folder. Nah, dia otomatis juga bakal parent foldernya menampilkan home ya teman-teman. Karena user Della ini tuh berada di bawahnya home. Jadi parent folder ini tuh dia bakal menampilkan folder-folder yang ada di atas folder yang kita buka. Nah, contohnya seperti ini. Saya membuka file user Della. Nah, dia di atasnya bakal memunculkan file folder home atau root. Karena Della ini tuh berada di bawahnya home dan root, seperti itu. Jadi untuk penjelasan tentang parent folder segitu saja, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang setelah tadi kita sudah membedah tentang struktur hierarki OS pada Linux yang lebih mirip seperti pohon besar, yaitu mulai dari akar atau root hingga ke dahan-dahannya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara kita untuk bisa memanjat atau berpindah antar dahan tersebut? Nah, disinilah kita akan masuk ke bagian navigasi path atau navigasi jalur. Pada Debian server, kita ini tuh tidak menggunakan mouse untuk mengklik folder. Kita menggunakan perintah berbasis teks, yaitu CLI ya, untuk kita bisa berpindah antara tempat A atau ke tempat lain, atau ibaratnya kita berpindah tempat gitu. Nah, pada navigasi path kita akan membahas mengenai ketiga perintah-perintah tersebut, yaitu yang pertama ya teman-teman, ada CD, to change directory. Disinilah alat transportasi utama kita teman-teman. Jika kalian ingin berpindah tempat dari satu cabang hierarki ke cabang lainnya, kalian bisa menggunakan perintah CD ini teman-teman. Misalnya nih, dari home kalian ingin masuk ke folder dokumen. Cukup kita ketikkan CD dokumen, dan inilah cara kita bisa berjalan di dalam sistem operasi Linux. Lalu yang kedua ada PWD untuk si current directory. PWD atau Print Working Directory, sebelum kita melangkah, kita harus tahu nih pijakan kita di mana. Jika kalian ingin mengetikkan PWD, maka sistem akan memberitahu posisi absolut kalian itu di dalam hierarki. Apakah kalian berada di home, user, atau kalian sedang berada di etc gitu. Perintah ini tuh memastikan bahwa supaya kalian ini tuh tidak salah tempat sebelum mengeksekusi perintah selanjutnya.
Lalu yang terakhir ada perintah ls untuk melihat apa yang ada di dalam direktori ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu posisi kita nih, kita bisa melihat pemandangan di sekitar kita itu apa saja. Dengan kita mengetikkan perintah ls, semua folder dalam file yang ada di level hierarki tersebut ini tuh akan muncul. Ibaratnya, ini adalah cara kita mengintip isi sebuah ruangan sebelum kita memasukinya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke Debian servernya agar supaya kalian paham ya. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah masuk ke Debian servernya. Di sini saya sudah membuka file dan juga terminal. Oke, pada bagian files ini tuh kan kalau kita akan langsung diarahkan ke menu home ya teman-teman. Nah, untuk pergi ke rootnya, kita tinggal pergi ke menu titik 3 ini, lalu ke bagian edit location, lalu kita ketikkan garis miring atau slash dan setelah itu enter. Nah, dia otomatis akan menampilkan tampilan root ini ya teman-teman. Nah, berbeda jika kita menggunakan terminal teman-teman. Pertama-tama akan memasukkan perintah su atau switch user. Nah, setelah itu kita akan memasukkan password untuk root teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa perhatikan, jadi tanda dari awal tanda dolar, dia berubah menjadi tanda pagar. Ini tuh berarti artinya kita sudah memiliki kunci untuk membuka semua pintu di Debian. Nah, setelah menjadi root, saya akan mencoba masuk ke home directory-nya root, teman-teman, dengan perintah cd /root. Kita enter. Nah, saya sudah masuk ke home directory-nya root. Setelah itu, saya akan memastikan bahwa saya ini tuh sudah benar-benar sampai ke rootnya dengan perintah pwd. Nah, dia akan menampilkan root ya teman-teman, kita sudah berada di wilayah root. Nah, selanjutnya saya bakal mencoba melihat apa saja file-file isi yang ada di dalam root ini teman-teman, dengan ketikan perintah ls. Nah, dia otomatis kosong ya teman-teman, karena itu hal wajar, karena direktori root baru ini tuh biasanya memang bersih, tapi setidaknya kita sudah bisa membuktikan bahwa kita sudah bisa berhasil masuk ke sini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan di bagian filenya teman-teman. Kan tadi kita sudah masuk ke rootnya. Nah, sekarang saya bakal masuk ke bagian folder root teman-teman. Nah, di sini kita sama memasukkan password root. Lalu kita authenticate. Oh, tadi salah kayaknya. Oke, jadi dia di sini bakalan sama ya teman-teman, foldernya kosong sama dengan yang ada di terminal tadi. Selanjutnya nih, saya bakalan coba pergi ke menu home ya teman-teman, dengan ketikan perintah cd /home. Kita enter. Nah, lalu saya akan mencoba mengkonfirmasi posisinya dengan perintah pwd. Oke, jadi saya sudah berada di menu home. Nah, setelah itu saya bakalan mencoba mengecek apa isi dari folder home ini melalui perintah ls. Nah, sekarang saya bakalan coba sama dengan yang bagian file. Saya bakal coba menu ke home. Nah, oke. Jadi dia sama di sini. Untuk isi dari folder home, dia berisi tentang user nama saya sendiri, yaitu Dela. Sama dengan yang ada di terminal, yaitu dia berisikan Dela, teman-teman. Yaitu isi dari menu folder home ini. Nah, oke teman-teman, sekarang saya bakal mencoba nih untuk memasuki rootnya. Kan sebelumnya saya memasuki home directory rootnya. Nah, sekarang saya bakal mencoba masuk ke rootnya, yaitu kalau semisal di file, kita kan hanya perlu pergi ke tadi ya, seperti titik 3 ini, lalu edit location, dan setelah itu garis miring enter, dia bakal masuk ke rootnya. Nah, sekarang kita bakal coba di terminalnya. Kalau di terminal, kita bakal mengetikkan perintah cd enter. Setelah itu nah, sekarang saya bakal mengkonfirmasi untuk mengecek lokasi pwd.
Nah, dia sudah berada di root ya teman-teman. Nah, sekarang saya bakal mencoba melihat apakah isi dari root di terminal itu sama dengan yang ada di file. Dengan petikan perintah ls. Oke, jadi dia di sini sama saja untuk isi root yang ada di terminal, yaitu bin boot dev etc, sama dengan yang ada di file, yaitu bin boot dev dan etc. Nah, sekarang misal nih, saya bakal mencoba masuk ke folder bin ini tuh, dengan kita di terminalnya, dengan ketikan perintah cd, lalu slice bin, dan setelah itu enter, dan saya bakal coba pwd untuk konfirmasi lokasi. Oke, kita sudah berada di bin, dan saya bakal mencoba mengecek isi dari bin ini, lalu ls, kita enter. Nah, sekarang kita bakal coba di filenya teman-teman. Kita bakal ketik 2 kali di bin. Nah, oke, jadi dia di sini untuk di file dan terminalnya itu sama saja. Untuk isi dari bin ini tuh sangat banyak sekali, teman-teman. Kalian bisa melihatnya sendiri. Oke, jadi untuk pemateri tentang navigasi pet ini tuh untuk sekian itu saja. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang absolute versus relative pet. Oke, jadi keduanya ini tuh merupakan apa sih? Jadi, keduanya itu merupakan, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang absolute pet. Absolute pet ini tuh merupakan perintah untuk kita memasuki suatu direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slash atau miring, atau garis miring. Nah, sedangkan untuk relatif ini tuh, dia tidak diawali dengan tanda slash atau garis miring. Nah, jadi kalian ingat-ingat dulu nih. Jadi, untuk absolute, dia diawali dengan tanda miring atau garis miring. Nah, sedangkan untuk relative pet, dia itu tidak diawali dengan garis miring. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya itu seperti ini teman-teman. Jadi, semisal saya berada di directory home. Nah, kemudian saya ingin pergi ke direktori bin atau lib ini teman-teman. Nah, maka saya menggunakan yang absolute pet. Nah, kenapa tuh kira-kira? Kenapa nggak pakai yang relative pet? Nah, jadi kenapa kita menggunakan yang absolute pet? Karena dia terhalang oleh direktori lain, yaitu USR ini teman-teman. Nah, jadi si absolute pet ini tuh dia digunakan ketika suatu direktori ini tuh terhalang oleh direktori lain. Seperti contohnya, saya berada di home nih, lalu ingin pergi ke bin, maka saya di terminalnya ini tuh mengetikkan perintah cd spasi garis miring lalu bin. Nah, itu digunakan untuk absolute pet. Nah, lalu yang contoh relative pet nih. Ketika saya berada di USR, nah, lalu saya ingin pergi di antara keduanya ini, yaitu bin atau lib. Nah, saya tinggal tidak usah menggunakan yang garis miring atau kita yang menggunakan relative pet. Nah, contohnya itu seperti ini. Semisal saya berada di USR, lalu saya ingin pergi ke bin. Nah, saya cukup mengetikkan perintah cd, lalu spasi, dan bin. Tidak perlu menggunakan yang garis miring, karena tidak terhalang oleh direktori lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita langsung saja masuk ke Debian desktopnya. Nah, oke. Nah, jadi dia di sini saya bakal mencoba mempraktekkan yang absolute pet terlebih dahulu teman-teman, di mana dia menggunakan garis miring. Nah, sekarang saya bakal mencoba masuk ke file etc, lalu bakal masuk ke Apache 2 ini teman-teman. Oke, kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Di sini saya bakal masuk ke cd rootnya terlebih dahulu. Enter. Nah, saya bakal masuk ke Apache 2 ini teman-teman, dengan kita ketikan perintah cd slice etc. Oke, kan si Apache ini tuh kan dia berada di dalamnya etc atau berada di atasnya etc. Nah, kita ketikkan file yang awal terlebih dahulu teman-teman, yaitu dia kan etc, terus setelah itu kita Apache. Kita ketikkan etc, setelah itu slice, setelah itu Apache 2. Nah, setelah itu kita enter. Kita pwd. Nah, sekarang saya sudah berada di direktori Apache, teman-teman. Nah, sekarang saya bakal coba kembali ke cd slice atau rootnya. Oke, saya bakal coba masuk ke direktori Apache, teman-teman. Dengan kita cd, kita tanpa garis miring terlebih dahulu ya, teman-teman.
Oke, jadi dia otomatis tidak bakal mendapat masuk ke Apache 2-nya ini teman-teman. Karena si Apache ini tuh kan dia terhalang oleh file directory etc. Nah, jadi dia kalau semisal mau masuk ke Apache 2 ini tuh dia harus menggunakan yang absolute path atau yang menggunakan garis miring. Di sini kan saya tidak menggunakan yang garis miring, maka dia tidak akan bisa. Nah, sekarang nih saya bakal gantian mencoba yang relative path. Sini saya bakal coba masuk ke direktori Apache dengan kita pertama-tama mengetikkan yang etc terlebih dahulu teman-teman, file teratas. Nah, setelah itu kita coba pwd ya. Oke, saya sekarang sudah berada di etc. Nah, sekarang saya bakal coba masuk ke Apache 2-nya. Apache 2, setelah itu kita enter. Kita coba pwd. Nah, sekarang saya sudah berada di Apache 2 ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi, kesimpulannya ini tuh, absolute path ini tuh dia memungkinkan kita untuk masuk ke suatu folder tujuan secara instan tanpa kita harus mampir atau masuk ke folder-folder sebelumnya terlebih dahulu. Contohnya nih, kalau kita mau masuk ke folder Apache tadi, seperti tadi, kita bisa langsung mengetikkan alamat lengkapnya dari akar sistem, yaitu seperti tadi, yaitu etc slice Apache. Nah, dia bakal langsung masuk ke Apache 2-nya, tanpa perlu kita repot-repot masuk ke folder etc-nya terlebih dahulu. Berbeda dengan relative path, yang cara kerjanya ini tuh sangat bergantung pada posisi kita saat ini. Kalau kita memakai cara relative path ini tuh, kita harus melangkah satu persatu sesuai dengan urutannya. Artinya, kita perlu masuk ke folder etc terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa mengakses folder Apache 2 yang ada di dalamnya. Sekarang kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang special chapter. Nah, kalian bisa melihat sendiri ketika kita pertama kali membuka aplikasi terminal pada Debian, dia akan menampilkan tampilan seperti ini ya teman-teman. Pada baris awal, kalian bisa melihat sendiri, dia di sini ada tanda lengkung, atau bisa kita sebut dengan tilde ya teman-teman, atau bentuknya itu seperti alis. Nah, dia menandakan bahwa kita sedang berada di home directory atau rumah pribadi user. Lalu di sebelahnya dia di sini ada tanda mata uang seperti dolar, yang mana dia menandakan bahwa kita saat ini sedang login sebagai user biasa dengan hak akses yang sangat terbatas. Nah, selanjutnya nih, ketika saya ketikkan perintah su, lalu masukkan password pada root, dan kita enter. Nah, kalian bisa melihat sendiri, dari yang tadi tandanya itu uang mata dolar, dia berubah menjadi tagar seperti ini. Nah, dia menandakan bahwa kita sudah punya hak akses root, yaitu kekuasaan penuh untuk kita bisa mengelola seluruh sistem pada Debian. Nah, sekarang nih kalian perhatikan baik-baik. Tadi kan saya bilang kalau semisal tanda lengkung ini tuh kita menandakan sedang berada di home directory. Nah, lalu gimana nih? Kok ini tanda lengkungnya hilang atau sempat hilang? Nah, jadi kalian bisa tahu kalau semisal di sini saya ketikkan perintah cd slice root, kalian bisa melihat sendiri, tadi yang awalnya tanda lengkungnya ini tuh hilang, dia sudah mulai muncul ketika saya mengetikkan perintah root ini. Nah, kalian ingat-ingat nih, kalau semisal home directory root ini tuh tidak berada pada home user. Nah, melainkan dia berada di folder khusus yang namanya adalah root. Jadi, jika tanda tilde atau gelombangnya ini hanya akan muncul kalau kita berada tepat di rumah user yang sedang aktif. Jika kita pindah ke folder lain, tanda gelombang itu akan digantikan dengan nama jalur direktori yang sedang kita masuki agar kita tidak tersesat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang tanda titik 2 seperti ini. Jadi, tanda titik 2 ini tuh dia digunakan untuk kita melihat suatu parent directory. Nah, pertama saya bakal masuk ke folder etc-nya. Enter. Nah, lalu saya bakal mencoba melihat isi dari file directory etc ini. Nah, kalian bisa melihat sendiri kan, dari file directory etc ini tuh dia memiliki banyak sekali. Nah, dari sekian banyaknya ini saya bakal coba masuk ke file Apache 2, teman-teman.
Oke, saya bakal masuk ke file Apache 2-nya. C2, kita enter. Nah, sekarang saya sudah masuk ke file Apache 2-nya. Jadi, posisinya saya sekarang ini tuh saya berada di dalam folder Apache 2. Yang mana folder Apache 2 ini tuh dia berada di dalam folder etc. Nah, jika saya ingin kembali ke folder sebelumnya atau folder di atasnya yakni etc, saya tidak perlu repot-repot mengetikkan cd /etc, teman-teman. Nah, saya cukup ketikkan perintah cd spasi titik 2 kali ya, teman-teman. Nah, begitu saya tekan enter. Oke, sekarang kita sudah kembali ke file directory etc yang merupakan parent directory dari Apache 2. Jadi, tanda 2 titik ini adalah cara paling cepat untuk kita bisa keluar atau naik satu tingkat dalam hierarki folder. Nah, oke teman-teman, sekarang setelah sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa hal tentang spesial karakter, nah sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya kita untuk membuat file dengan perintah touch. Nah, pertama di sini saya sudah membuka terminal dan file. Saya di sini bakal coba ketikkan perintah ls terlebih dahulu. Oke, jadi dia di sini untuk file dan di terminal sama saja ya teman-teman isinya. Nah, sekarang saya bakal coba untuk membuat folder baru atau file baru dengan perintah touch. Lalu kita memasukkan nama untuk file atau foldernya dengan test.txt. Setelah itu enter. Nah, sekarang saya bakal coba untuk ls atau melihat isi. Nah, dia di sini untuk isinya ini tuh sudah ada tadi yang sudah kita buat, yaitu test.txt. Untuk yang di file juga sama, teman-teman. Dia di sini ada file yang berisi test.txt, yaitu file yang mana test.txt ini tuh adalah file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang coba kalau kita hapus test.txt-nya. Coba kita move to trash. Nah, setelah itu kita bakal mengecek ulang, teman-teman. Nah, dia di sini untuk file test.txt-nya juga ikut terhapus karena sebelumnya kita sudah menghapusnya. Nah, selanjutnya saya bakal mencoba membuat file dengan absolute path, yang mana saya bakal mencoba membuat file untuk folder dokumen ini. Jadi saya bakal buat file dengan saya tetap berada di home untuk folder dokumen, yaitu dengan cara ketikkan perintah touch, lalu documents, setelah itu slice, dan kita beri nama untuk filenya, misal g.txt. Nah, kita enter. Nah, coba kita ls, teman-teman. Enggak. Nah, coba kita cek di file text dokumennya. Nah, dia di sini ada file get.txt yang merupakan file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang saya bakal coba buat lagi, yaitu dengan perintah touch documents slice 32.txt. Kita enter. Nah, dia di sini juga sudah muncul atau menampilkan file yang sudah kita buat. Nah, oke teman-teman, selanjutnya tadi kan kita sudah pernah memakai perintah ls biasa nih untuk melihat isi folder. Tapi ls biasa ini tuh kan dia cuma untuk menampilkan nama-nama saja secara singkat. Nah, pada Linux ada yang namanya ls advanced, yang mana dia menggunakan opsi tambahan untuk melihat informasi lebih detail. Nah, kita langsung masuk ke Debian-nya saja ya, teman-teman. Oke, jadi dia di sini saya sudah masuk ke Debian terminalnya. Di sini dia akan menampilkan default seperti ini. Nah, kalau saya ketikkan ls biasa, ya, itu cuma menampilkan nama-nama saja secara singkat. Nah, kalau di Linux ada yang namanya ls advanced untuk kita melihat informasi yang lebih detail gitu. Semisal nih, kalau saya ketikkan perintah ls -l,
Coba kita enter. Nah, dia di sini akan membongkar semua rahasia file tersebut. Begitu kalian enter ya seperti tadi, dia akan muncul informasi lengkap seperti hak akses, pemilik file, ukuran file, dan waktu pembuatan. Jadi informasinya itu jauh lebih komplit dibanding dengan LS biasa seperti ini. Nah, semisal nih, lalu saya ketikkan perintah ls -a. Ini yang lain ya, coba kita enter. Nah, pada Linux ada file-file rahasia atau hidden files yang namanya ini tuh diawali dengan tanda titik. Contohnya ini ada titik bash rc gitu. Nah, ini namanya diawali dengan tanda titik. File ini tuh tidak akan kelihatan kalau semisal kalian cuma ketikkan ls biasa. Tapi kalian dengan ketikan perintah ls -a, semua yang tersembunyi ini tuh dia akan dimunculkan semua. Nah, sekarang saya coba gabungin dari keduanya, yaitu ls -la gitu. Coba kita enter. Nah, biasanya orang-orang bakal pakai ls-la ini tuh artinya kita meminta sistem untuk menampilkan semua file, termasuk yang tersembunyi tadi dengan format yang detail. Jadi, kalau misal kita pakai yang ls biasa nih, dia cuma menampilkan nama file biasa atau simple saja. Nah, kalau kita pakai yang ls-l, dia bakal memperlihatkan secara detail file, mulai dari ukuran, tanggal, hak akses. Nah, kalau misal kita pakai yang -a, dia bakal liatin semua file, termasuk yang disembunyikan sistem. Nah, kalau kita pakai yang gabungan, dia bakal menampilkan semua yang tersembunyi tadi. Dia bakal dimunculkan semua seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang setelah sebelumnya tadi kita sudah pernah membuat file dengan perintah touch, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat directory atau folder dengan perintah mkdir. Nah, tadi kan kita sudah pernah berhasil yang membuat file dengan nama test.txt dengan perintah touch. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara kita untuk membuat wadahnya atau foldernya. Nah, kita langsung masuk ke Debian-nya saja ya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke Debian terminalnya. Di sini ketika saya ketikkan perintah ls, nah, dia akan muncul file yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yaitu test.txt dengan perintah touch. Jadi, kalau semisal perintah touch itu dia digunakan untuk kita membuat file, sedangkan perintah mkdir itu tuh dia digunakan untuk membuat folder. Karena mkdir ini tuh memiliki kepanjangan make directory atau membuat directory. Jadi, kalau touch itu digunakan membuat file, sedangkan mkdir itu digunakan untuk membuat directory. Nah, kalau semisal perintah mkdir ini tuh digunakan untuk membuat file, itu dia tidak akan bisa karena masing-masing sudah memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, oke, sekarang saya coba akan membuat mkdir baru ya teman-teman dengan ketikan perintah mkdir, lalu kalian masukkan nama yang ingin kalian gunakan untuk direktori kalian. Semisal di sini saya direct new gitu. Nah, lalu kita enter coba. Nah, sekarang saya bakal coba ls ya. Oke, jadi dia di sini sudah muncul direktori yang sudah kita buat tadi, yaitu direct new. Ini, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi untuk perbedaannya juga sangat jelas, teman-teman. Di sini untuk directory, dia memiliki font yang berwarna biru. Sedangkan untuk file, dia memiliki font yang berwarna hitam biasa. Tidak ada warnanya sama sekali. Jadi, ini tuh dia bisa membedakan antara directory dan file. Untuk file, dia hanyalah polosan, yaitu berwarna hitam saja seperti ini. Lalu, untuk directory dia memiliki warna berwarna biru seperti itu. Nah, sekarang kita coba sesuatu. Kalian perhatikan di layar ada file test.txt. Di sini ketika saya coba ketikkan perintah test.txt, saya akan mencoba masuk ke test.txt-nya. Kita enter. Nah, dia otomatis tidak akan bisa dan muncul error ya, teman-teman. Apa tidak bisa? Ini perlu kalian ingat baik-baik, cd atau kepanjangan dari change directory, perintah ini tuh hanya digunakan kalau tujuannya adalah folder atau directory.
Atas.txt itu adalah sebuah file, bukan direktori. Nah, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam file teks seperti masuk ke dalam ruangan. File teks itu isinya tulisan, jadi cara membukanya beda lagi. Sedangkan direct new ini tuh adalah sebuah direktori atau folder. Makanya kalau saya ketikkan cd direct new, enter, nah dia akan bisa karena direct new ini tuh merupakan sebuah folder atau direktori. Nah oke teman-teman, sekarang setelah sebelumnya kita sudah pernah membuat direktori, nah sekarang saya akan mencoba membuat direktori di dalam direktori atau ibaratnya folder di dalam folder dengan gambarannya itu seperti ini. Misal saya memiliki direktori bernama dir1, lalu saya ingin pada dir1 ini tuh memiliki direktori lain yaitu dir2 gitu, misal seperti ini. Lalu saya ingin memiliki direktori lain pada dir2 yaitu dengan nama dir3. Nah itu tuh untuk membuat seperti ini tuh bagaimana? Nah sekarang saya akan coba praktekkan secara langsung. Yang perlu kalian lakukan adalah ketikkan perintah mkdir membuat direktori baru dengan nama dir1. Lalu kita enter. Nah, setelah sudah, kalian ketikkan tanda panah pada keyboard kalian yang mengarah ke atas. Nah, dia akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat dir2-nya dengan ketikan dir2 seperti ini. Lalu kita enter. Dan setelah sudah, kita ulangi lagi tanda panah dan setelah itu kita slash lalu dir3. Nah, jika sudah kita enter. Nah, sekarang saya akan mencoba mengecek file direktori ini. Coba kita ls. Oke, jadi dia di sini sudah ada dir1-nya teman-teman. Dan pada dir1-nya ini tuh pasti dia mungkin saja ada dir2-nya karena dia tidak terdapat error apapun. Sekarang saya bakal coba masuk ke dir1-nya terlebih dahulu. dir1, kita enter. Nah, saya di sini sudah masuk ke dir1-nya. Saya bakal coba ls. Oke, pada dir1 di dalamnya itu tuh dia terdapat dir2 yang mana tadi sama seperti yang kita buat. Lalu sekarang saya coba masuk ke dir2-nya. cd dir2, kita enter dan coba kita ls. Nah, dia juga sama. Pada dir2 dia ada dir3. Nah, sekarang saya coba masuk ke dir3-nya. Kita enter, coba saya ls. Nah, dia juga isinya kosong karena pada dir3 dia tidak ada file apapun atau folder apapun. Jadi pada dir3 dia tidak ada file apapun karena dia kosong, dan pada dir2 dia memiliki dir3 dan pada dir1 dia memiliki folder dir2. Sekarang saya akan coba ke home teman-teman dengan nama user kalian, masukkan nama user kalian ya. Kita enter. Nah, saya sudah berada di home. Setelah itu kita clear aja ya biar agak jembar gitu. Nah, sekarang kalau kita misal ketikkan ls min l seperti yang tadi saya praktekkan, kita enter. Nah, dia pada direktori atau pada file dia memiliki perbedaan yang sangat jelas. Kalian bisa melihat sendiri. Kalau pada direktori dia huruf awalnya diawali dengan huruf D. Lalu pada file dia tidak ada atau tidak diawali dengan huruf D atau strip saja seperti ini. Dan juga kalian bisa melihat sendiri yang lainnya ini tuh kan nama direktorinya itu berwarna biru. Sedangkan pada file juga dia berwarna hitam seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sekian untuk itu saja, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke teman-teman, sekarang setelah sebelumnya kita sudah bisa membuat file dan direktori pada file atau terminal, sekarang bagaimana nih caranya kita untuk menduplikasi atau mengcopy file dan direktori? Nah, kita bisa menggunakan perintah cp pada terminal. Nah, kita langsung masuk saja bagaimana cara kita mengcopy-nya. Kita masuk ke Debian desktop-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian desktop dan saya sudah membuka aplikasi terminal dan filenya. Pada file, cara kita untuk menduplikasinya ini tuh sebenarnya cukup gampang teman-teman. Semisal saya ingin mengcopy file get.txt dan i.txt ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengcopy
copy file yang ada di dokumen dengan kalian pilih file yang ingin kalian copy, teman-teman. Semisal saya di sini ingin mengcopy yang g.txt. Nah, kalian bisa klik kanan pada keyboard, lalu kalian pilih yang copy atau shortcutnya itu Ctrl+C. Nah, semisal saya ingin menaruhnya di home ya, teman-teman. Kita bisa klik kanan, lalu kita paste. Nah, dia di sini akan memunculkan file yang sudah kita copy tadi, teman-teman, yaitu g.txt. Nah, di sini saya akan hapus saja biar tidak membingungkan. Nah, beda lagi nih kalau yang di terminal. Kalau di terminal kita menggunakan perintah cp dan kita memasukkan file asal tujuan file tadi dan nama file yang akan kita copy. Semisal dia akan ada di folder dokumen ya. Lalu kita masukkan file yang ingin kita copy. Misal saya di sini g.txt. Lalu kalian jangan lupa untuk memasukkan tujuan kemana kalian ingin menaruh file yang kalian copy tadi. Semisal di sini saya ingin menaruhnya di home user saya. Nah, jika sudah kita enter, teman-teman. Nah, coba kita untuk ls ya. Nah, dia di sini untuk file g.txt-nya sudah muncul, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau nge-copy pada terminal, dia ada shortcut-nya. Seperti ini ada perintah cp, lalu ada asal file dan nama file, dan ketiganya yaitu tujuan kemana kalian ingin menaruh file yang ingin kalian copy, gitu. Oke teman-teman, sekarang kita bakal lanjut nih bagaimana cara kita untuk mengcopy kedua file tersebut yang ada di sini. Nah, gampang teman-teman. Di sini kita tinggal ketikkan perintah cp, lalu file yang ingin kalian copy dan i.txt, dan kita pilih mau kemana kita meletakkan kopian file kita. Misal di sini saya bakal menaruhnya di desktop ya. Kita enter. Nah, coba kita ls desktop, teman-teman. Nah, dia di sini sudah ada file yang tadi kita copy. Oke, teman-teman, semisal di sini ada kasus. Kan kalau semisal di sini dia ada banyak ribuan file, bahkan ratusan files dari G sampai Z, dari A sampai Z. Itu kalau semisal kita mau mengkopinya, nggak mungkin dong kita untuk mengetikkan satu-satu seperti ini. Nah, cara yang perlu kita gunakan adalah dengan lambang bintang. Nah, semisal di sini kita ketikkan cp, lalu lambang bintang seperti ini, teman-teman. Lalu kita di sini ketikkan .txt. Jadi, untuk file yang belakangnya ini tuh memiliki .txt, dia akan otomatis nge-copy sendiri ya, teman-teman. Nah, semisal di sini saya mau meletakkannya itu di public gitu. Kita enter. Nah, coba kita ls public, teman-teman. Public. Nah, jadi dia di sini sudah muncul file-file yang nama belakangnya ini tuh txt, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang sebelumnya kita sudah pernah mengcopy pada suatu file. Nah, sekarang giliran gimana nih? Bagaimana caranya kita untuk mengcopy suatu directory, bukan suatu file. Nah, jadi di sini saya coba bakal ls ya pada directory yang sebelumnya sudah kita pernah buat, yaitu dir1. Kita enter. Nah, jadi pada dir1 ini tuh dia memiliki folder lain yaitu dir2. Nah, sekarang gimana nih kalau kita mau mengcopy dir1 dan dir2 ini? Nah, kita ketikkan perintahnya yaitu cp spasi -r lalu dir1 / dir2. Nah, setelah itu kita arahkan kemana kopian kita ini tuh mau diletakkan di mana gitu. Semisal saya mau meletakkannya itu di home ya, teman-teman. Di home / user. Setelah itu kita enter. Nah, sekarang coba saya ls. Kita enter. Nah, jadi pada dir2 ini tuh dia sudah berhasil di copy ya, teman-teman, dari dir. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang perintah mv. Nah, jadi perintah mv ini tuh apa sih? Jadi, pada perintah mv ini tuh dia bisa digunakan untuk merename dir atau
bisa mengubah nama suatu directory atau file. Dan MV juga bisa digunakan untuk bisa memindahkan file. Jadi untuk gampangnya kita masuk ke Debian desktopnya saja. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian desktop dan masuk ke terminal dan filesnya. Di sini kita akan ls terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, jadi pada ls kalian bisa melihat sendiri di sini dia memiliki file bernama j.txt. Nah, sekarang saya akan mencoba mengubah nama g.txt ini teman-teman dengan perintah mv. Jadi saya akan mengubah g.txt ini berubah menjadi h.txt. Nah, jadi tempatnya itu seperti ini teman-teman. Dia g.txt ini tuh merupakan nama file awal atau nama file sebelum dirubah, dan h.txt ini tuh nama setelah kita merubah atau merename filenya teman-teman. Nah, jadi untuk gambarnya saya akan coba contohkan. Kita di sini ketikkan mv, lalu ketikkan nama file yang awal, setelah itu kita ketikkan nama file yang ingin kita rubah. Kita ingin merubah nama file yang sebelumnya itu menjadi apa gitu. Jadi h.txt. Kita enter. Lalu jika sudah kita ls teman-teman. Nah, jadi dia di sini yang tadinya nama filenya itu g.txt berubah menjadi h.txt. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau mv ini tuh juga bisa digunakan untuk memindahkan suatu file. Nah, sekarang saya coba akan memindahkan file i.txt ini ke file home gitu. Nah, kita bisa mengetikkan perintah mv lalu kita karena i.txt ini tuh berada pada folder dokumen, kita ketikkan dokumen teman-teman. Setelah itu pilih file yang ingin kita pindahkan, dan setelah itu kita pilih kemana kita akan memindahkan file i.txt ini. Semisal saya ingin memindahkannya itu ke home user, kita bisa ketikkan home/user, tapi di sini kita juga bisa ketikkan titik saja seperti ini teman-teman. Sudah kita enter. Dia di file pada folder dokumen, pada file i.txt-nya itu sudah hilang teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ls di bagian sini. Nah, dia pada home di sini terdapat file yang tadi kita pindahkan yaitu i.txt. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi terakhir yaitu tentang perintah rm, atau rm ini tuh merupakan kepanjangan dari rename command. Pada perintah rm dia digunakan untuk menghapus suatu file. Nah, sedangkan untuk menghapus suatu directory dia menggunakan perintah rmdir. Jadi singkatnya, perintah rm dia digunakan untuk menghapus suatu file. Sedangkan untuk menghapus suatu directory dia menggunakan perintah rmdir. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi Debian dan saya sudah membuka file dan terminalnya. Di sini jika saya ketikkan perintah ls, dia terdapat beberapa file yaitu h.txt dan i.txt dan lain-lain. Nah, semisal nih saya akan mencoba menghapus salah satu file di sini, yaitu saya akan mencoba menghapus h.txt. Nah, di sini pada terminal kita bisa mengetikkan perintah rm, lalu kita ketikkan file yang ingin kita hapus, misal h.txt. Lalu kita enter. Nah, jika sudah coba kita ls. Nah, maka di sini file h.txt-nya itu dia sudah terhapus teman-teman. Yang tersisa hanyalah ketiga file ini. Kita juga bisa melihat di bagian file, di sini untuk file h.txt dia sudah terhapus. Nah, lalu ini ada contoh kasus. Semisal kita ingin menghapus suatu file yang banyak gitu secara bersamaan, kita juga tidak mungkin untuk menghapusnya satu-satu seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa mendefinisikannya dengan menggunakan lambang bintang. Nah, semisal di sini saya akan mencoba menghapus file bernama tes.txt, yaitu ini tes1 dan tes2. Nah, pada terminal kita ketikkan perintah rm lalu tes. Nah, kita bisa ketikkan tanda atau lambang bintangnya seperti ini, lalu kita .txt. Nah, jadi pada nama tes di sini dia digunakan ketika ada file yang memiliki nama tes di depannya, itu dia akan langsung terhapus. Misalnya seperti ini. Kita jika sudah ketikkan kita enter. Nah, sekarang coba akan saya ls. Nah, dia di sini untuk file yang
memiliki nama depannya itu tes, dia sudah terhapus. Sama seperti di sini pada file bernama tes dia sudah tidak ada atau sudah terhapus. Lalu, bagaimana caranya kita untuk menghapus suatu directory? Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk menghapus suatu directory, kita menggunakan perintah rmdir. Nah, semisal nih, pada file saya ingin mencoba menghapus directory direct new ini ya teman-teman, yang sebelumnya sudah saya buat. Pada terminal, kita ketikkan rmdir, lalu directory yang akan kita hapus. Misal di sini direct new. Nah, setelah itu slice. Nah, untuk lambang slice ini tuh dia melambangkan jika kita ingin menghapus suatu directory. Nah, jika sudah kita enter, nah coba kita ls. Nah, maka di sini untuk directory direct new itu dia sudah berhasil terhapus sama dengan yang ada di file ya teman-teman. Untuk direct new-nya itu sudah terhapus. Nah, sekarang nih saya akan mencoba menghapus dir1 ini. Kita coba menghapus rmdir dir1 slash enter. Nah, dia otomatis tidak akan bisa teman-teman, karena salah satu syarat kita ingin menghapus suatu directory, maka direktorinya ini tuh dia isinya harus kosong atau tidak berisi file maupun folder apapun. Nah, di sini kan tertulis dir1 directory not empty, yang artinya tidak kosong. Karena pada dir1 ini tuh dia terdapat dir2 dan pada dir2 dia terdapat dir3. Nah, untuk caranya kita bisa menghapus dir1 ini tuh kita pertama-tama harus menghapus yang dir3-nya terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu yang dir2 dan barulah kita bisa menghapus yang dir1. Nah, bagaimana caranya? Pada terminal kita ketikkan perintah rmdir lalu dir1 slash dir2 dan setelah itu dir3. Kita akan mencoba menghapus yang dir3 terlebih dahulu teman-teman. Kita coba enter. Nah, dia di sini pada dir2 sudah kosong karena dir3-nya sudah terhapus. Nah, sekarang kita giliran akan mencoba menghapus dir isi pada dir1 yaitu dir2. Kita dir1 slash dir2 enter. Nah, dia di sini pada dir1 juga sudah tidak ada dir2 karena sudah berhasil kita hapus. Nah, sekarang barulah kita bisa menghapus dir1-nya. Coba kita ketikkan rmdir dir1 kita slash kita enter. Coba kembali. Nah, dia di sini pada file untuk dir1-nya sudah berhasil terhapus teman-teman. Coba di terminal kita ls. Oke, pada ls dia di sini dir1-nya sudah berhasil terhapus. Nah, jadi kesimpulannya ketika kita ingin menghapus suatu directory, maka direktorinya itu dia harus kosong melompong. Yang artinya entah isinya itu ada file, folder atau yang lain, dia pokoknya harus kosong. Semisal kalau kita ingin menghapus directory tersebut. Kalau semisal direktorinya itu masih terdapat file atau folder, dia tidak akan muncul perintah error seperti ini, yaitu directory not empty atau tidak kosong. Oke, jadi untuk penjelasan pada video kali ini cukup sekian saja dan lumayan cukup panjang. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.